Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada webinar siang hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya strategi pemasaran melalui media sosial pada perusahaan startup di Indonesia. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Dini Angelita, saya mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari materi yang saya sampaikan pada webinar siang hari ini. Ya. Pada era industri 4.0 kita tahu ya bahwa perkembangan digital itu semakin pesat. Nah, dengan perkembangan digital yang semakin pesat ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, seperti meningkatnya jumlah usaha di sektor ekonomi digital, salah satunya yaitu perusahaan startup di Indonesia. Nah, perusahaan startup ini dalam mengembangkan bisnisnya itu akan melakukan berbagai strategi. Nah, salah satu strategi yang dilakukan perusahaan startup ini adalah strategi pemasaran melalui media sosial. Nah, dengan perkembangan era industri 4.0 ini, memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, itu nantinya akan dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan pemasaran. Jadi, media sosial di sini akan menjadi alat yang penting bagi perusahaan startup, yang dimana kita tahu bahwa penggunaan media sosial itu mudah untuk digunakan dan juga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar jika perusahaan startup melakukan pemasarannya melalui media sosial. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan mengenai mengapa strategi pemasaran melalui media sosial itu penting pada perusahaan startup di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke topik media sosial sebagai strategi pemasaran di perusahaan startup, kita harus tahu dulu nih pengertian dari strategi pemasaran, pengertian dari media sosial, dan juga pengertian dari startup. Nah, oke. Oke, pertama di sini pengertian dari strategi pemasaran. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa pengertian dari strategi pemasaran menurut beberapa ahli. Yang pertama di sini menurut Kurs. Nah, menurut Kurs di sini strategi pemasaran itu adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, yaitu produk, distribusi, promosi, dan juga harga. Kemudian yang kedua, di sini menurut Kotler dan Armstrong. Nah, jadi menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah sebuah logika. Sebuah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Dan yang terakhir di sini menurut Philip Kotler. Nah, jadi pengertian strategi pemasaran menurut Philip Kotler adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Nah, Kotler juga menyebutkan bahwa konsep bauran pemasaran ini terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Nah, selanjutnya pengertian media sosial. Di sini saya juga mencantumkan beberapa ahli yang telah yang telah
mengeluarkan pendapatnya mengenai pengertian media sosial itu sendiri. Nah, di sini yang pertama menurut Richter dan Koch. Jadi menurut Richter dan Koch, media sosial ini merupakan sebuah fasilitas internet, aplikasi online, serta media yang diperuntukkan buat memfasilitasi interaksi, kerjasama, serta berbagai informasi-informasi. Nah, di sini Rister dan Koch juga mengatakan dengan banyaknya media sosial ini, itu nantinya akan menjadikan media sosial sebagai digital marketing perusahaan untuk lebih mudah mengenalkan produknya kepada penggunanya. Kemudian yang terakhir di sini juga ada menurut Tuten, pengertian media sosial sebagai strategi marketing perusahaan startup adalah pemanfaatan teknologi media, khususnya perangkat lunak untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan juga fasilitas untuk bertukar penawaran yang memiliki nilai untuk memangku kepentingan organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari startup. Nah, startup di sini merupakan perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi dengan memanfaatkan media digital untuk mendapatkan pendapatan. Kemudian di sini juga saya mencantumkan pengertian dari startup menurut ahli yaitu Paul Graham. Nah, jadi menurut Paul Graham, pengertian startup adalah sebuah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, di sini juga ada beberapa karakteristik perusahaan startup. Nah, jadi di sini ada beberapa karakteristik perusahaan yang bisa dikatakan bahwa itu adalah perusahaan startup. Nah, ini dilansir oleh Cohive.space. Nah, antara lain yang pertama yaitu memiliki mobile application untuk mendukung kegiatan bisnisnya, kemudian memiliki ide atau gagasan yang inovatif dan disruptif, dan juga kemudian memiliki sumber daya manusia yang multitasking, dan umumnya perusahaan itu bergerak di bidang teknologi, dan yang terakhir memiliki website ini menjadi sarana utama sebagai media di perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah kita tahu ya pengertian dari strategi pemasaran itu apa, pengertian dari media sosial, dan juga pengertian dari startup. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan dari strategi pemasaran itu. Nah, di sini ada 4 tujuan yang sudah saya cantumkan. 4 tujuan dari strategi pemasaran. Yang pertama yaitu tim pemasaran bisa meningkatkan kualitas koordinasi. Kemudian tujuan yang kedua, mengukur hasil pemasaran berdasarkan standar yang berlaku. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dalam setiap mengambil keputusan dapat memberikan dasar strategi yang masuk akal, dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor keberhasilan startup itu sendiri. Oke, di sini ada 8 faktor penentu keberhasilan startup. Pertama di sini saya menjelaskan 4 faktor terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada produk. Nah, variabel produk ini maksudnya adalah dalam sebuah produk digital, desain ini merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana mampu membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Jadi, produk ini harus dapat diakses dan juga digunakan dengan mudah oleh semua orang sesuai dengan kebutuhan prioritasnya dan tidak membebani pengguna. Jadi pengguna nantinya akan merasakan kemudahan dan juga kenyamanan dalam menggunakan produk tersebut. Kemudian kedua di sini ada proses. Nah, setelah produk digital dikembangkan, maka variabel proses di sini berfokus pada bagaimana sih startup itu menjalankan proses-proses pengembangan produk dari konsep sampai ke pelanggan, sehingga memberikan solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga di sini ada Management of Innovation.
Nah, variable manajemen inovasi di sini berkaitan dengan bagaimana startup itu dapat mengelola inovasi sehingga dapat menjalankan proses pengembangan produknya dengan cepat, sekaligus mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi yang merupakan ciri khas dari produk digital. Kemudian faktor yang keempat yaitu communication. Nah, variabel komunikasi di sini berkaitan dengan bagaimana perusahaan startup mampu untuk mempublikasikan atau memperkenalkan perusahaannya, terutama nilai produk yang nantinya ditawarkan kepada pengguna, sehingga dapat mempercepat penerimaan produk di pasar. Kemudian faktor berikutnya yaitu experience. Nah, experience di sini atau pengalaman ini didefinisikan sebagai pengalaman dalam proyek sebelumnya yang memungkinkan perusahaan untuk membentuk kemampuan dalam memperbaiki inovasi selanjutnya. Nah, perusahaan di sini harus terlibat dalam proyek-proyek yang membentuk pengalaman khusus untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan teknologi, produksi, dan juga pemasaran. Kemudian faktor berikutnya yaitu information technology. Nah, di sini teknologi informasi ini berkaitan dengan bagaimana startup bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan bisnisnya, baik sebagai produk utama atau juga sebagai penunjang. Kemudian faktor berikutnya yaitu innovation skills. Nah, innovation skill di sini adalah kemampuan dasar yang mendukung keberhasilan dalam menumbuhkan bisnis digital pada pasar yang masih baru terbentuk dan dengan kondisi internal tim yang masih memiliki keterbatasan. Kemudian faktor terakhir di sini adalah functional skill atau keterampilan fungsional. Di sini berkaitan dengan bagaimana startup itu memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan digital. Nah, dari 8 faktor keberhasilan startup ini, jika semuanya telah dipenuhi oleh startup, maka startup itu bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai media sosial sebagai strategi pemasaran pada perusahaan startup. Oke, di sini pemasaran melalui media sosial adalah salah satu bentuk strategi pemasaran melalui digital. Nah, di mana para pelaku usaha ini menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun website itu untuk mempromosikan usaha, produk, atau jasa yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, strategi seperti ini itu sangat berperan penting bagi kemajuan bisnis karena strategi pemasaran itu semakin berkembang dan terus mengikuti tren kemajuan teknologi. Maka dari itu di era sekarang ini, pemasaran melalui media sosial itu menjadi salah satu inovasi dan juga terobosan baru bagi para pelaku usaha dalam mempromosikan bisnisnya secara efisien dalam waktu. Maksud secara efisien dalam waktu ini yaitu tidak harus bertemu secara langsung dengan konsumennya, seperti itu. Kemudian efisien dalam biaya promosi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika perusahaan menggunakan media sosial sebagai bentuk pemasaran mereka, maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Nah, selanjutnya di sini mengapa media sosial itu cukup penting bagi perusahaan startup, khususnya di Indonesia, karena ada beberapa keuntungan media sosial sebagai strategi pemasaran bagi perusahaan startup. Yang pertama di sini, media sosial memungkinkan perusahaan startup untuk mengkomunikasikan langsung kepada konsumen dan pemangku kepentingan, dan juga keuntungan berikutnya yaitu media sosial dapat meningkatkan pembiayaan usaha untuk perusahaan startup karena biaya yang lebih rendah dan juga banyak manfaat lain seperti
dapat meningkatkan keunggulan yang kompetitif pada perusahaan startup. Kemudian selanjutnya, nah, pemasaran melalui media sosial ini selain berkaitan dengan kegiatan pembelian dan penjualan atau brand awareness, juga membuat para pelaku usaha harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan konsumennya. Sehingga nantinya para konsumen ini akan merasa nyaman. Nah, karena melalui media sosial itu diharapkan para pelaku usaha ini harus mampu berinteraksi dengan konsumen, kemudian harus mampu memberi jawaban atas pertanyaan dan juga keluhan, kemudian mengumumkan produk baru, dan memperoleh umpan balik serta rekomendasi. Nah, jadi dalam hal ini perusahaan startup dalam membuat konten yang akan diposting di media sosial ini harus menarik dan bagus. Karena hal ini tentu akan membuat para pengguna media sosial tertarik untuk melihat postingan tersebut. Jadi ketika perusahaan startup mempromosikan suatu produknya di media sosial, maka perusahaan startup di sini harus mengeluarkan effort yang cukup ya, karena pengguna media sosial ini tertarik untuk melihatnya seperti itu. Jadi harus konten-kontennya juga berisi konten-konten yang menarik, konten-konten yang berkaitan dengan kondisi seperti saat ini, seperti itu. Ya, kita masuk kesimpulan di sini. Jadi kesimpulan materi webinar saya pada siang hari ini adalah nih, penggunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan promosi bisnis itu sangat bagus jika dijadikan strategi pemasaran pada perusahaan startup di Indonesia. Mengapa? Karena banyak memiliki kelebihan dan juga keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh perusahaan startup jika memakai media sosial sebagai strategi pemasarannya. Dan akan lebih efektif jika disiapkan dengan strategi marketing yang tepat, yaitu dengan memperhatikan kualitas informasi yang terdiri dari kualitas informasi produk, informasi lokasi, dan juga informasi layanan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan startup ini harus benar-benar memiliki kreativitas lah dalam membuat konten untuk mempromosikan produknya di media sosial. Dan juga selain itu strategi branding menggunakan media sosial sini melibatkan dua hal. Yang pertama yaitu melibatkan strategi komunikasi atau strategi konten dan juga strategi pengukuran yang berguna untuk menyampaikan pesan konten agar dapat menjangkau konsumen. Namun di sini sangat penting untuk memproses branding media sosial itu sesuai dengan perannya sehingga dapat membentuk kesadaran merek. Jadi di sini memakai media sosial juga harus tahu untuk apa sih produk ini dipasarkan ini sesuai enggak dengan kondisi seperti saat ini, sesuai enggak dengan kontennya ini, konsep kontennya ini seperti itu. Jadi biar membentuk ini ya branding perusahaan itu sendiri, biar produknya juga bisa lebih dikenal, bisa lebih menarik di mata para pengguna media sosial seperti itu. Baik, mungkin penyampaian materi saya ya, sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila teman-teman di sini ingin bertanya, silakan raise hand dan open mic ataupun open kamera. Terima kasih. Oke, baik, di sini sudah ada Mbak Atala yang raise hand. Silakan Mbak Atala.
Oke, baik. Terima kasih Kak Dini atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi materinya sangat menarik ya. Eh, tapi saya masih pengen tahu tentang sebenarnya ada nggak sih kesalahan-kesalahan dari perusahaan startup gitu dalam mempromosikan produknya gitu melalui media sosial. Kalau misal ada kesalahan-kesalahannya tuh apa aja dan bagaimana perusahaan startup itu bisa mengatasinya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup bagus dari Mbak Atala. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Atala. Ya, Mbak Atala tadi menanyakan apakah ada kesalahan perusahaan startup dalam mempromosikan produknya melalui media sosial dan bagaimana sih cara mengatasi kesalahan tersebut kalau kesalahan tersebut tuh ada. Nah, di sini menurut saya perusahaan startup ini masih melakukan beberapa kesalahannya dalam mempromosikan produknya melalui media sosial. Seperti nih, perusahaan startup ini sering melakukan pemasaran itu hanya berfokus pada satu platform media sosial saja, seperti hanya mempromosikan produknya itu hanya melalui Facebook saja ataupun hanya melalui hanya melalui Instagram saja seperti itu. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan tidak efektifnya dalam mempromosikan produknya kepada seluruh konsumen. Jadi alangkah lebih baiknya itu tidak berfokus satu platform saja. Jadi kalau bisa mempromosikannya di Facebook dan juga mempromosikannya di Instagram ataupun di TikTok. Nah, jadi menurut saya di sini cara mengatasi kesalahan pertama di sini adalah melakukan riset pasar terlebih dahulu. Nah, melakukan riset pasar seperti melakukan survei, bagaimana sih sekarang ini eh, konsumen itu membutuhkan apa seperti itu. Nah, jadi agar perusahaan startup di sini mengetahui platform media mana saja yang sesuai dengan produknya nanti seperti itu. Kemudian di sini menurut saya juga perusahaan startup sering tidak membuat rencana atau strategi terlebih dahulu sebelum memposting produknya di media sosial. Jadi contoh simpelnya seperti kita, nah kita kan kalau kalau ingin memposting foto di Instagram itu kan pasti fotonya diedit dulu atau dipilih dulu, terus juga kita mikir ini caption yang cocok apa ya, terus kita memikirkan kata-kata kita rangkai dulu biar captionnya itu menarik dan juga fotonya menarik gitu. Jadi kita juga membutuhkan likes gitu. Nah, seperti perusahaan startup juga, jadi di sini perusahaan startup juga harus apa, membutuhkan kreativitas yang cukup eh, untuk apa ya, untuk mempromosikan produknya seperti itu. Nah, jadi kan kita tadi sudah membahas bahwa pemasaran melalui media sosial ini harus didasarkan pada rencana. Jadi membuat rencana ataupun strategi media sosial ini nantinya akan membantu startup dalam menentukan bagaimana mencapai tujuan dan sebelumnya tadi juga bagaimana sih platform yang cocok di startup ini tuh apa? Misalnya startup itu cocoknya di Facebook dan Instagram, tapi tidak cocok di TikTok seperti itu. Atau startup ini cocoknya mempromosikan produknya melalui Twitter seperti itu. Nah, menurut saya juga di sini cara mengatasinya itu tadi perusahaan startup ini harus menyusun rencananya dulu terlebih dahulu sebelum mereka membuat konten atau memposting produknya di media sosial agar nantinya pemasaran produknya ini dapat mencapai target dan juga dapat menarik konsumen lah untuk membeli produknya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Atala, apakah cukup untuk menjawab pertanyaannya? Terima kasih, Adi sangat menjawab pertanyaannya. Jawabannya sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Atala. Apakah di sini teman-teman ingin bertanya lagi?
Oke, mungkin teman-teman di sini sudah cukup mengerti ya, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Semoga materi yang saya sampaikan cukup untuk dimengerti. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini penyampaian materi saya pada webinar siang hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada webinar siang hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah ilmu ataupun wawasan baru untuk teman-teman, khususnya menambah ilmu mengenai startup dan juga strategi pemasaran melalui media sosial, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga waktu teman-teman peserta webinar siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama berjalannya webinar siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak.